Mereka mendandani dia dengan jubah warna ungu dan mahkota duri yang dipelintir untuk dikenakan di kepalanya. Mereka memberi hormat kepadanya sambil berkata, "Salam, Raja orang Yahudi." Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-84 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Yesus dihina dan diolok-olok. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Injil Markus pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah mereka melaporkan tuduhan-tuduhan kepada Pilatus, dia bertanya kepada Yesus, "Benarkah kamu ini raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Ya, begitulah." Lalu para imam kepala melaporkan banyak tuduhan tentang kesalahan Yesus. Jadi Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, "Apakah kamu tidak mau menjawab? Karena mereka berkata kamu sudah melakukan banyak kesalahan." Tetapi Yesus tetap tidak menjawab apa-apa, sehingga Pilatus sangat heran sekali. Setiap tahun di Yerusalem pada hari raya Paskah, gubernur selalu membebaskan satu orang dari penjara sesuai dengan permintaan masyarakat. Pada waktu itu ada seorang di dalam penjara yang bernama Barabas. Dia ditangkap dan dipenjarakan bersama beberapa orang lain karena mereka melakukan kerusuhan melawan pemerintah Roma. Dalam kerusuhan itu Barabas sudah membunuh seseorang. Jadi kebetulan pagi itu orang banyak datang kepada Gubernur Pilatus dan meminta, "Apakah Bapak akan membebaskan seorang tahanan pada hari ini, seperti yang biasa Bapak lakukan?" Lalu Pilatus menjawab mereka, "Apakah kalian mau supaya saya melepaskan raja orang Yahudi ini untuk kalian?" Pilatus sengaja berkata seperti itu karena dia tahu para imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa alasan itu yang membuat mereka menyerahkan Yesus kepadanya. Tetapi para imam kepala membujuk orang banyak itu supaya mereka minta kepada Pilatus untuk membebaskan Barabas, bukan Yesus. Lalu Pilatus bertanya sekali lagi kepada mereka, "Kalau begitu, apa yang kalian mau supaya saya lakukan terhadap orang ini yang kalian sebut raja orang Yahudi?" Tetapi mereka berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka, "Kenapa? Kesalahan apa yang sudah dia perbuat?" Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi, "Salibkan dia!" Karena Pilatus menginginkan orang banyak itu senang kepada dia, maka dia melepaskan Barabas untuk mereka. Lalu dia menyerahkan Yesus kepada tentara-tentaranya, supaya mereka mencambuki dia dan menyalibkannya. Lalu tentara-tentara itu membawa Yesus masuk ke dalam markas mereka yang berada di bagian istana gubernur, dan mereka memanggil semua tentara yang lain untuk berkumpul di sana. Sesudah mencambuki, mereka mulai mengejek Yesus. Mereka mengganti jubah yang Yesus pakai dengan jubah komandan mereka yang berwarna ungu, karena warna yang seperti itu biasa juga dipakai oleh raja. Dan mereka membuat mahkota berduri dari cabang pohon berduri dan memasangnya pada kepala Yesus. Lalu mereka pura-pura memberi hormat kepada Yesus dengan berteriak, "Salam, hai Raja orang Yahudi!"
Sesudah itu mereka memukul kepala Yesus dengan tongkat dan ada juga yang meludahi dia. Ada juga dari antara mereka pura-pura memberi hormat dengan cara berlutut di depan Yesus seperti memberi hormat kepada raja. Sesudah mereka mengejek dia seperti itu, mereka melepaskan jubah ungu itu dan menggantikannya dengan jubahnya sendiri. Lalu mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 15 ayat 2 hingga ayat yang ke-20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, seperti disebutkan sebelumnya, Yesus menghadapi dua pengadilan sebelum menjalani eksekusinya, yakni pengadilan agama di dalam 3 tahap. Pertama, sidang pertama di hadapan Hanas, lalu yang kedua, pengadilan tengah malam di hadapan Kayafas dan Dewan Sanhedrin, yang ketiga di sidang mahkamah agama. Lalu di pengadilan sipil juga Yesus melalui 3 tahap, yakni di hadapan Pilatus, gubernur Romawi, kemudian di hadapan Herodes, yakni raja wilayah kekuasaan atas Galilea, lalu kembali lagi kepada Pilatus. Kita mengalihkan perhatian kita ke peristiwa yang terkait dengan persidangan seperti yang ditemukan di dalam Injil Markus. Yesus di hadapan Pilatus. Yesus diejek oleh tentara Romawi. Mulai dengan Markus 15 ayat 2, mari kita mengarahkan perhatian kita pada detail dari persidangan, dimulai dengan yang pertama, para peserta, yakni Pilatus, gubernur Romawi. Dia adalah Pontius Pilatus, gubernur Romawi kelima di daerah Yudea pada periode tahun 26 sampai 36 Masehi. Dia sering sekali keras. Sumber-sumber Yahudi menuduhnya sebagai orang yang serakah dan kejam. Pada waktu Yesus mengajar hal-hal itu, ada orang-orang yang hadir yang memberitahukan kepada Yesus tentang beberapa orang dari provinsi Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Mereka dibunuh ketika sedang mempersembahkan hewan kurban kepada Allah, lalu darah mereka sendiri tercampur dengan darah hewan-hewan kurban yang mereka persembahkan. Ini adalah menurut catatan Lukas di pasalnya yang ke-13 ayat 1. Lalu peserta yang kedua adalah Imam Agung. Siapa? Yakni orang yang merencanakan yang membunuh Yesus dan dikirim, di mana Yesus dikirim dan diutus, dan kemudian atas rombongan dialah maka Yesus ditangkap. Lalu inilah orang yang mengadili Yesus, yakni di rumah Kayafas. Imam Agung pada tahun itu adalah Kayafas, orang yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Lalu peserta yang ketiga adalah Barabas, yakni seorang tahanan yang dibebaskan menggantikan Yesus. Seorang pemberontak yang bersalah atas pembunuhan dan seorang perampok. Lalu kita melihat bagaimana Pilatus membebaskan Barabas. Kerumunan yang berkumpul untuk meminta pembebasan seorang tahanan diminta oleh para imam kepala untuk menuntut agar Barabas dibebaskan dan bukannya Yesus yang dibebaskan. Akhirnya kerumunan pun berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kemudian peserta yang berikutnya adalah para tentara, yakni orang-orang yang mengolok-ngolok Yesus, orang-orang yang pada akhirnya menyalibkan dia. Dengan ulasan seperti itu dari mereka yang hadir selama persidangan di hadapan Pilatus, sekarang mari kita beralih perhatian kita kepada hal yang kedua, yakni penyalahgunaan otoritas. Yesus disesah atas instruksi Pilatus. Hal ini melibatkan Yesus diikat ke sebuah tiang dan dipukuli dengan cambuk kulit yang terjalin dengan potongan tulang dan logam yang merobek kulit dan jaringan, sering mengoyak tulang dan usus. Sampai banyak kasus cambuk itu sendiri berakibat fatal. Yesus diberi mahkota duri oleh tentara yang memimpin Yesus ke aula yang disebut Praetorium.
Lalu tentara-tentara itu membawa Yesus masuk ke dalam markas mereka yang berada di bagian istana gubernur, dan mereka memanggil semua tentara yang lain untuk berkumpul di sana. Mereka mendandani dia dengan jubah warna ungu dan mahkota duri yang dipelintir untuk dikenakan di kepalanya. Mereka memberi hormat kepadanya sambil berkata, "Salam, Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh. Mereka meludahi dia, mereka menghina dia, mereka menelanjanginya dan mengenakan kembali pakaiannya. Kesimpulan, sekali lagi, ketidakadilan di pengadilan Yesus terbukti. Tuduhan palsu dan perlakuan kekerasan fisik terjadi di sana. Seorang gubernur pengecut yang menyetujui kerumunan yang dimanipulasi. Tapi jangan sampai kita lupa, ini sesuai dengan ketetapan Allah yang Yesus sebutkan di dalam nubuatan dan doanya. Dia berdoa seperti ini, "Aba Bapa, Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan ini dariku, tetapi aku minta jangan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang jadi." Markus 14 ayat 36. Yang Petrus nyatakan di dalam khotbah pertamanya pada hari Pentakosta, dan semua penggenapan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya terjadi. Yesaya 53 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana proses sebelum penyaliban itu terjadi. Yesus disesah, disiksa, dihina, dan diolok-olok. Semua itu Yesus lakukan demi menanggung rasa malu kita. Seharusnya kitalah yang kena olok-olokan, hinaan, dan haruslah kita juga yang disalibkan, karena kitalah yang berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka dia berperan sebagai korban substitusi, yakni korban pengganti, untuk menggantikan saya dan saudara yang berdosa. Adakah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan? Semoga kiranya kita mempersembahkan hidup kita dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi alat berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.